tadi mengeluarkan ada 16PF. Nah itu teman-teman atau dari Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ikutan training khusus tentang 16PF ini, kita juga ada minggu depan nih. Boleh dicek di Instagramnya Hara Anargia bahwa kita ada event training untuk 16PF. Kalau ada yang mau lebih dalam tentang teorinya si kettle ini dan alat tesnya, boleh ikutan training minggu depan tentang 16PF. Akhirnya mereka bergabung nih untuk membuat sebuah penelitian baru untuk mencari atau untuk membuat sebuah teori kepribadian lah istilahnya yang bisa menggambarkan manusia secara utuh gitu menurut mereka, yang tidak hanya melihat dari sisi kelebihan manusianya saja, tapi juga melihat dari kekurangannya. Nah, dia juga punya teorinya sendiri nih, di Ocean ini, walaupun memang basicnya sama, di 5 kepribadian tersebut. Oh ya, tadi kenapa saya di awal bercerita tentang si Kettle dan Eysenck ini, karena 5 aspek ini merupakan penggabungan dari kedua teori tadi, teorinya Eysenck dan teorinya si Kettle. Itu di teori Descartes tadi lebih lengkap mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari seorang individu. Tidak hanya melihat kekuatannya saja nih, tapi juga kita bisa melihat sisi kelemahan dari individu tersebut seperti apa sih. Jadi memang lebih komprehensif. Nah, dapat dijadikan sebagai pendeteksi awal ciri-ciri perilaku kandidat. Apakah sesuai dengan rencana staffing awal? Pertanyaan juga kita nggak tahu nih intensinya seperti apa. Apakah benar-benar bisa mengukur? Apakah benar-benar yang muncul itu memang dari dianya atau faking good atau gimana, atau terpengaruh oleh keadaan gitu. Nah, jadi tidak teorinya Hall kalau nggak salah ya, bahwa 0,5 minimal 0,5 sudah bisa dikatakan valid. Akhirnya yang 120 pun dianggap sudah valid gitu untuk digunakan. Dan untuk reliabilitasnya sendiri mereka menggunakan 2 bentuk spam. Kalau ada yang belum dapat materi bisa dicek juga di spam, karena kadang si pengiriman emailnya ini masuk spam. Bisa dicek dulu di spamnya, baru kalau misalnya memang tidak ada di emailnya, baru silakan bisa langsung chat dan tuliskan alamat email masing-masing. Perfection ini menggambarkan kuantitas dan intensitas dari interaksi interpersonal. Jadi melihat seberapa butuh sih dia akan dorongan dan kesemangan gitu dan interaksi dengan orang lain. Extraversion ini ada 6 facet juga kan. Karena tadi Neo 120 itu artinya ada 120 pernyataan. Ada salah satu ini contoh pernyataannya ini tadi nomor 9 yang dipaparkan oleh sendiri. Nah, ini masing-masing udah mendapatkan softwarenya kali ya. Silakan bisa sambil dibuka softwarenya. Kalau ada yang terkendala dalam membuka softwarenya, bisa langsung disampaikan. Saya sambil akan memperlihatkan bagaimana administrasinya. Ini hanya tinggal melakukan pengisian di sini dari 1 sampai dengan 5. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk pengisian di jawaban ini, kalau misalnya ada yang terlewat atau ada yang skornya di luar 1 sampai 5, itu nanti di sistemnya juga tidak akan terbaca. Jadi malahan. Nah, di sini tadi sebenarnya sudah muncul ya, ketika di alat tesnya sudah ada nih skor tinggi dan skor rendahnya, gambarannya seperti apa. Jadi memang tidak akan ada tidak ada penjelasan dari skor sedangnya, karena dari skor sedangnya sendiri juga kita harus bisa. Oke, kalau tidak ada, saya akan mulai untuk sesi foto kali ini. Silakan boleh benahi dulu mungkin tampilannya biar terlihat presentable, biar terlihat cantik-cantik.